Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 dari Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dari The Ambiguous Case pada mata kuliah trigonometri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fazila dan rekan saya M. Arman Putra Karwana. Untuk materi yang pertama akan langsung saya jelaskan. Next. The ambiguous case. Bagian-bagian dari segitiga SSS atau side-side-side, ASA atau angle-side-angle, atau AAS, angle-angle side, selalu membentuk sebuah segitiga. SSA atau side-side angle juga merupakan bagian dari segitiga. Namun, side-side angle berbeda dan dapat membentuk segitiga yang ambigu. The ambiguous case dari SSA terjadi ketika kita diberikan dua sisi dan sudut berlawanan dengan salah satu sisi yang diberikan. Segitiga yang dihasilkan dari kondisi ini perlu dilakukan eksplorasi lebih dalam daripada kasus side-side-side, angle-side-angle, dan angle-angle side. Karena side-side angle dapat membentuk satu segitiga, dua segitiga, atau bahkan tidak ada segitiga sama sekali. Next. Perhatikan contoh 1. Itu tentukan sudut B pada segitiga jika sisi A itu sama dengan 2, sisi B sama dengan 6, dan sudut dari A adalah 30 derajat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan aturan sinus, yaitu sin B per sisi B sama dengan sin A per sisi A. Sin B sama dengan B dikali sin A per sisi A. Terus langsung saja kita masukkan, sisi B adalah 6 dikali sin 30 derajat per 2. Maka didapatkan hasilnya yaitu 1,5. Karena sin B itu lebih dari 1, maka tidak ada segitiga yang terbentuk. Seperti gambar di bawah ini, itu merupakan sebuah penjelasan dari apa yang salah pada segitiga tersebut. Next. Jika sisi A pada contoh 1 itu memiliki panjang yang sama dengan ketinggian yang ditarik dari puncak C, maka kita akan mendapatkan segitiga siku-siku yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, itu misalkan pada sudut A itu 30 derajat dan sisi B-nya itu adalah 6. Nah, jika sisi A itu dianggap sama dari garis yang ditarik dari titik puncak C, maka itu akan membentuk segitiga siku-siku. Next. Jika sisi A lebih panjang dari ketinggian, maksud saya, tapi lebih pendek dari sisi B, kita akan mendapatkan dua segitiga yang sesuai dengan informasi yang diberikan, yaitu segitiga AB aksen C dan segitiga ABC, seperti gambar di bawah itu. Nah, perhatikan bahwa dua kemungkinan untuk sisi A pada gambar di bawah ini membentuk segitiga sama kaki B aksen CB. Pada gambar tersebut terlihat, misalkan A-nya itu lebih dari H dan kurang dari 6. Dengan sudut 30 derajat, maka pada gambar tersebut terlihat akan membentuk segitiga sama kaki B aksen CB. Next. Jika sisi A pada segitiga ABC dari contoh 1 lebih panjang dari sisi B, kita hanya memiliki satu segitiga yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Seperti pada gambar, itu jika sisi A itu memiliki panjang lebih dari sisi B, yaitu lebih dari 6 cm, dengan sudut A-nya itu 30 derajat, maka akan hanya membentuk satu segitiga seperti pada gambar. Next. Nah, karena berbagai kemungkinan yang muncul dalam menyelesaikan sebuah segitiga, di mana kita diberikan dua sisi dan sudut yang berlawanan dengan salah satu sisi yang diberikan, kita menyebut situasi ini sebagai the ambiguous case. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Saudara M. Arman Putra Karwana, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pada contoh kedua, diberikan segitiga ABC dengan sudut C sama dengan 35,4 derajat, sisi A dengan 205 kaki, dan sisi C 314 kaki. Carilah sudut A, sudut B, dan sisi B.
maka kita harus mencari sudut A dengan menggunakan aturan sin sehingga sin A sama dengan sisi A kali sin C per C. Kita masukkan nilainya, maka hasil dari sin A sama dengan 0,3782. Karena sin A bernilai positif di kuadrat 1 dan 2, maka ada dua kemungkinan, yaitu A sama dengan sin 0,3782 sama dengan 22,2 derajat. Atau kemungkinan kedua, A sama dengan 180 derajat min 22,2 derajat sama dengan 157,8 derajat. Kemungkinan yang kedua tidak memenuhi karena nilai sudut C sama dengan 35,4 derajat dan sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga kemungkinan pertama yang kita ambil dan kita dapatkan sudut B dari B sama dengan 180 derajat dikurang 35,4 derajat ditambah 22,2 derajat sama dengan 122,4 derajat. Selanjutnya, kita mencari sisi B menggunakan aturan sin, sehingga didapatkan sisi B dengan panjang 456,34 kaki. Bisa dilihat di gambar bahwa sisi segitiga ABCD ini merupakan segitiga tumpul di B. Selanjutnya, kondisi ambigu case. Saya akan menjelaskan kondisi-kondisi yang terdapat di ambigu case. Yang pertama, A, sudut A kurang dari 90 derajat dan sisi A kurang dari H atau tinggi. Banyak kemungkinan segitiga yang terbentuk adalah 0 dengan gambar segitiga seperti ini. Dan kedua, A lebih dari 90 derajat dan sisi A kurang dari sisi B. Banyak kemungkinan segitiga terbentuk adalah 0. Maka segitiga terbentuk adalah segitiga tumpul. Yang kedua, yang ketiga, A kurang dari 90 derajat dan sisi A sama dengan tinggi. Banyak kemungkinan terbentuknya segitiga 1, yaitu segitiga siku-siku, seperti di gambar. Selanjutnya, A kurang dari 90 derajat dan sisi A lebih besar sama dengan B. Banyak kemungkinan segitiga terbentuk adalah 1 dengan gambar segitiga sembarang. Selanjutnya, A lebih dari 90 derajat dan A lebih dari B. Banyak segitiga yang terbentuk adalah 1 dengan segitiga tumpul di A. A kurang dari 90 derajat dan A lebih dari H dan kurang dari B. Banyak segitiga terbentuk yaitu 2. Seperti di gambar. Selanjutnya saya akan membahas kriteria ambiguous case. Kita harus mengetahui bahwa suatu kasus itu apakah ambiguous case. Pertama, kita harus diberikan atau mempunyai sisi, dan sudut. Yang kedua, harus diberikan atau mempunyai sudut kurang dari 90 derajat atau sudut lancip. Jika yang diberikan bukan sudut lancip, maka salah satu sudut yang akan dicari merupakan sudut lancip. Yang ketiga, sisi A lebih kurang dari sisi B. Jika seluruh kriteria memenuhi, maka tinggi sama dengan B kali sin A. Ini didapatkan dari tinggi per sin B sama dengan tinggi per sin A sama dengan B sin B. Maka sin B sama dengan 1 karena sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat dan sin A pindah ruas ke kanan menjadi tinggi sama dengan B sin A. Kasus yang pertama, jika sisi A kurang dari tinggi, maka tidak ada solusi. Kasus kedua, A sama dengan tinggi, maka mempunyai satu solusi. Kasus ketiga, A
lebih dari tinggi, maka kasus ambigu memiliki dua solusi, yaitu segitiga lancip, sudut dapat ditemukan menggunakan aturan sin. Yang kedua, segitiga tumpul, dapat digunakan menggunakan 180 derajat min theta. Contohnya, apakah segitiga ABC jika A sama dengan 0, B sama dengan 12, dan sudut A sama dengan 72 derajat merupakan ambiguous case? Jika iya, maka apakah memiliki solusi? Maka yang harus kita lakukan menentukan apakah itu merupakan kasus ambigu. Segitiga ABC memiliki dua sisi, yaitu A dan B, dan satu sudut, yaitu 72 derajat. Kriteria pertama terpenuhi. Yang kedua, memiliki sudut lancip. Kriteria kedua terpenuhi, dan sisi A lebih dari sisi B. Kriteria ketiga terpenuhi, maka segitiga ABC termasuk kasus ambigu. Selanjutnya, apakah kasus ini memiliki solusi? Maka kita menggunakan tinggi sama dengan 12 kali sin 72 derajat sama dengan 11,412, sehingga 10 kurang dari 11,412. Maka segitiga ABC tidak memiliki solusi. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Arman. Itulah tadi penjelasan materi kami tentang the ambiguous case. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.